Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju musola yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf selaku bagian dakwah, divisi dakwah, bahwasanya seharusnya subuh ini diisi oleh Ustadz Ahmad Fernando, namun beliau belum hadir atau mungkin berhalangan hadir karena kronologisnya seperti ini Pak, supaya kita jelas ya. Harusnya ini adalah minggu keempat yang diisi oleh Pak Haji Muhammad Toha, namun beliau berhalangan. Kemudian nampaknya beberapa ustadz yang kita hubungi sudah memiliki jadwal di tempat lain. Alhamdulillah tadinya Ustadz Ahmad Fernando bersedia hadir, tapi nampaknya mungkin juga tidak bisa lepas dari rutinitasnya yang sudah beliau jadwalkan juga, nampaknya seperti itu. Oleh karena itu kami mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan dengan pembacaan hadis. Itu ya, kita niatkan supaya mudah-mudahan barokah dari apa yang sudah ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dalam kesempatan ini menjadi hikmah untuk kita semua. Dan ini kebetulan juga adalah Al-Mu'jam atau kitab terakhir ya, bagian terakhir dari Sahih Muslim, buku ketiga ya. Jadi kita menghatamkan buku ketiga dari Sahih Muslim tentang kitab memerdekakan budak ya, At-Tuhfah 11. Izin saya membacakan ya Bapak Ibu sekalian. Kita niatkan mentadaburi untuk mencari hikmahnya. Al-Mu'jam 20, kitab memerdekakan budak, At-Tuhfah 11. Al-Mu'jam, bab siapa yang memerdekakan bagian miliknya dari budak milik bersama. Hadis 3770. Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami, aku berkata kepada Malik, apakah Nafi menyampaikan kepadamu dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak milik bersama dan dia memiliki jumlah harta yang mencapai harga budak tersebut, lalu harga budak itu ditaksir dengan harga yang pantas, maka pemilik budak itu dibayar sesuai saham masing-masing. Setelah itu budak tersebut dibebaskan. Jika tidak, maka budak itu hanya memperoleh sebagian dari kemerdekaan. Lihat hadis nomor 4325. 3771. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rum menyampaikannya kepada kami dari Al-Laits bin Sa'ad. Dalam sanad lain Syaiban bin Faruq menyampaikan kepada kami dari Jarir bin Hazim. Dalam sanad lain Abu Ar-Rabi dan Abu Kamil menyampaikan kepada kami dari Hammad dari Ayub. Dalam sanad lain Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dari Ubaidullah. Dalam sanad lain Muhammad bin Al-Muthanna menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahab yang berkata, aku mendengar dari Yahya bin Sa'id. Dalam sanad lain Ishaq bin Mansur menyampaikan kepadaku dari Abdul Razak
yang mengabarkan dari Ibnu Juraij dari Ismail bin Umayyah, dalam sanad lain Harun bin Sa'ad al-Arila menyampaikan kepada kami dari Ibnu Wahab yang mengabarkan dari Usamah, dalam sanad lain Muhammad bin Rafi menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Fudaik dan Ibnu Abu Dhib, semuanya dari Nafi dan Ibnu Umar dengan matan yang semakna hadis Malik dan Nafi. Baik, untuk budak sendiri pada dasarnya syariat Islam hadir untuk membawa keadilan dan kesamarataan harkat martabat manusia. Jadi semangat syariat Islam justru adalah untuk memerdekakan budak, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang atau apakah itu akademisi, apakah itu dari non-muslim atau dari pihak lain, atau bahkan dari pihak Islam sendiri yang mungkin masih suka julid ya, atau berprasangka negatif bahwa Islam itu melanggengkan perbudakan, itu adalah suatu yang salah. Karena dalam Islam itu justru yang kita temui hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW mendorong agar budak itu dapat dibebaskan dengan berbagai cara ya. Setiap ada katakanlah hal yang melanggar syariat atau hal yang melanggar perjanjian, diarahkan agar dapat bisa membebaskan budak. Bahkan membebaskan budak itu sendiri adalah salah satu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kalau sekarang bagaimana? Kalau dulu budak itu terjadi karena peperangan, Pak, biasanya. Jadi ketika ada peperangan, kemudian ada satu daerah di mana di sana katakanlah daerah itu kalah, sandera-sanderanya itu dijual sebagai budak. Nah, perlakuan kepada budak ini zaman dulu itu luar biasa ya. Kalau Bapak dulu mungkin pernah melihat film ini, Pak, sebelum ada film Osman atau Ertugrul, kita pernah tuh menonton film Abad Kejayaan kalau nggak salah waktu itu ya, yang agak kontroversi juga tuh filmnya, tentang salah satu dinasti Islam yang dia itu salah satu istrinya berasal dari budak yang dikalahkan waktu itu ya, dari negara Eropa bahkan ya. Waktu itu kita masih jaya-jayanya kekhalifahan Islam. Saya kurang ingat ya, kalau nggak salah juga masih kekhalifahan Turki Utsmani, salah satunya di Turki seperti itu, dan itu masih ada perbudakan ketika itu. Nah, kalau sekarang berbeda, tatanan dunia juga berbeda, tetapi ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi perbudakan. Tetapi kalau memang terjadi suatu perang besar, kemudian terjadi perubahan sistem tata dan sebagainya, bisa jadi perbudakan itu hadir kembali, itu ya, bisa jadi. Maka dalam Islam itu salah satu sifatnya adalah syamil mutakamil. Jadi ajarannya memang lengkap, memang komprehensif. Bisa jadi apa yang nggak kita temukan di zaman kita, tapi ada di zaman selanjutnya atau di zaman sebelumnya, dan itu Al-Quran sebagai kitab akhir zaman menceritakan itu semua. Nah, ini adalah salah satu yang diatur agar bagaimana kalau misalnya terjadi perbudakan itu tidak menghilangkan atau merendahkan martabat daripada manusia itu sendiri. Nah, budak berbeda dengan pembantu ya, Pak. Pembantu itu, ART itu pekerja, asisten. Kalau budak itu hak kemerdekaannya itu dipegang oleh majikannya, karena dia sudah diperjualbelikan, gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam Islam itu kalaupun terjadi suatu perbudakan, maka budak harus diperlakukan dengan mulia seperti itu. Dan memerdekakannya atau menikahinya itu bahkan salah satu ibadah dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai pertama, jangan sampai kita salah paham ya Bapak Ibu sekalian, bahwa budak yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis ya, itu semangatnya adalah memerdekakannya, sebenarnya begitu. Baik, kami lanjut. Al-Mujam 1, bab mempekerjakan budak untuk menebus kemerdekaannya.
3772 Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar menyampaikan kepada kami lafaz milik Ibnu Al-Muthanna dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari An-Nadr bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda tentang seorang budak yang menjadi milik dua orang. Kemudian salah seorang dari mereka memerdekakan budak sesuai sahamnya. Dia menjamin saham pemilik yang lain agar budak tersebut bebas seutuhnya. Lihat hadis nomor 4331. 3773 Amr An-Nakid mengabarkan kepadaku dari Ismail bin Ibrahim, dari Ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari An-Nadr bin Anas, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang memerdekakan bagian miliknya dari budak milik bersama, maka dia harus membayar kepada pemilik budak itu sesuai saham mereka masing-masing dengan harta yang dimilikinya jika dia memiliki harta. Jika dia tidak memiliki harta, budak tersebut diminta untuk bekerja tanpa memberatkan dia. Lihat hadis nomor 4332. 3774 Ali bin Khashram menyampaikan kepada kami dari Isa bin Yunus yang mengabarkan dari Sa'id bin Abu Arubah dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya, namun dia menambahkannya, jika dia tidak memiliki harta maka budak itu ditaksir dengan harga yang pantas. Kemudian budak itu diminta untuk bekerja agar memperoleh harta untuk bisa menebus sisanya tanpa memberatkan dia. Harun bin Abdullah menyampaikan kepadaku dari Wahab bin Jarir dari ayahnya yang mengatakan, aku mendengarkan Qatadah meriwayatkan hadis dengan sanad seperti ini, semakna hadis Ibnu Abu Arubah. Dia menyebutkan dalam hadis riwayatnya, budak itu ditaksir dengan harga yang pantas. Jadi kita bisa lihat di sini, ini agak sedikit kelam ya Pak ya, zaman perbudakan itu, ketika budak itu bisa dibeli oleh lebih dari satu orang. Jadi seperti objek ya, seperti barang seperti itu ya. Kalau misalnya ada lebih dari satu orang yang membelinya, maka dihitung saham dari kepemilikan budak itu masing-masing, seperti itu. Nah, di sini semangat dari Islam adalah bagaimana agar budak itu dapat terlepas dari ikatan kepada tuannya yang sudah membelinya walaupun lebih dari satu orang dengan cara bekerja keras, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW membawa satu syariat yang pertama, bagaimana cara memerdekakan budak adalah bisa langsung dilepas oleh tuannya atau si budak itu bekerja ya, mengumpulkan harta untuk bisa menebus dirinya sendiri, gitu ya. Itu dibuat jalan tuh. Nah, dibuat jalan bagaimana agar budak itu dapat memerdekakan dirinya sendiri dengan mencari nafkah, seperti itu. Yang pertama. Kita lanjut, bab wala milik orang yang memerdekakan budak. 3776 Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Aisyah bahwa dia ingin membeli seorang budak perempuan yang akan dibebaskannya. Pemilik budak itu berkata, kami akan menjual budak ini kepadamu dengan syarat wala untuk kami. Kemudian Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, janganlah hal itu menghalangimu, sebab wala itu milik orang yang memerdekakan. 3777 Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Laith, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah yang mengabarkan bahwa Barirah datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam penebusan dia. Sementara itu Barirah sendiri belum membayar tebusannya sedikit pun. Kemudian Aisyah berkata kepadanya, kembalilah kepada keluargamu, jika mereka mau aku akan membayar tebusanmu, sehingga walakmu itu ada padaku, aku akan melunasinya. Lalu Barirah menyampaikan hal itu kepada tuannya, namun tuannya tidak menyetujuinya. Tuannya berkata, silakan saja, Aisyah ingin menebusmu, tetapi walakmu tetap pada kami. Kemudian Aisyah memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW.
sungguh hak perwalian itu. Lalu beliau bersabda kepadanya, tebuslah dan merdekakanlah dia. Lalu beliau bersabda kepadanya, sungguh hak perwalian itu ada pada orang yang memerdekakan. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bersabda, kenapa orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang mensyaratkan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka dia tidak berhak mendapatkannya walaupun dia mensyaratkan 100 kali. Syarat Allah lebih berhak untuk dilaksanakan dan lebih kuat. 3778 Abu At-Tahir menyampaikan kepadaku dari Ibnu Wahab, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW mengatakan, Barirah datang menemuiku lalu berkata, wahai Aisyah, aku menjanjikan tuanku seharga 9 uqiyah untuk membebaskanku. Setiap tahun aku cicil sebesar 1 uqiyah. Lanjutan matan semakna hadis Al-Lai sebelumnya, namun dalam riwayat ini dia menambahkan, syarat itu jangan menghalangimu untuk memerdekakannya, karena itu belilah dan merdekakanlah. Dalam hadis ini disebutkan pula, kemudian Rasulullah SAW berdiri di tengah para sahabat. Setelah memuji Allah, beliau mengucapkan, amma ba'du. 3779 Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani menyampaikan kepada kami dari Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya bahwa Aisyah mengatakan, suatu ketika Barirah menemuinya dan berkata, keluargaku atau tuanku berjanji akan memerdekakanku jika aku mampu menembus diriku dengan 9 uqiyah selama 9 tahun, dan aku harus membayar 1 uqiyah setiap tahun. Karena itu bantulah aku. Aisyah berkata kepadanya, jika keluargamu atau tuanmu rela, maka aku akan menembusmu secara tunai. Aku akan membebaskanmu sehingga hak perwalianmu ada padaku. Setelah itu Barirah menyampaikan hal itu kepada tuannya, namun majikan Barirah menolak kecuali jika hak perwaliannya diserahkan kepadanya. Kemudian Barirah menemuiku lalu menyampaikan hal itu kepadaku. Bahkan aku sempat menghardiknya. Demi Allah, tidak seperti itu ketentuannya. Ternyata Rasulullah SAW mendengar hal itu. Kemudian beliau bertanya kepadaku. Aku pun memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, belilah Barirah dan bebaskanlah dia, serta mintalah syarat supaya walaknya ada padamu, sebab walak itu milik orang yang memerdekakan. Aku pun melaksanakan perintah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah pada waktu Isya. Setelah memuji Allah dengan puji-pujian yang pantas baginya, beliau bersabda, amma ba'du. Kenapa orang-orang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Persyaratan apa saja yang tidak ada pada kitabullah, maka persyaratan itu batil, walaupun dia mensyaratkan 100 kali. Kitabullah lebih berhak untuk ditunaikan dan syarat Allah lebih kuat. Apa tujuannya kalian mengatakan, merdekakanlah fulan dengan syarat walaknya ada padaku? Sesungguhnya walak itu milik orang yang memerdekakan. Sebelum lanjut, saya ingin menggambarkan bagaimana saat itu ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita, ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada program-program dari wali kota atau gubernur yang membuka ruang pengaduan seperti itu, ya, dapat ditemui. Nah, ini Rasulullah SAW jauh-jauh hari itu, dia itu pemimpin yang hadir di tengah-tengah umatnya untuk menerima segala komplain. Itu luar biasa tuh. Padahal zaman dulu yang berlaku orang-orang yang berkuasa adalah kerajaan. Jadi sebenarnya sistem egaliter, sistem demokrasi dalam tanda kutip, ya, demokrasi yang katakanlah sesuai dengan syariat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu sudah dimulai sejak dulu, gitu ya. Yang sekarang itu kebanyakan mengcopy paste, ya. Bahkan ada dalam satu bacaan, salah satu dari hadis Rasulullah itu menjadi acuan ekonomi di Amerika, Bapak Ibu. Undang-undang oleh Thomas Jefferson itu dikutip, gitu ya. Artinya ilmu Islam ini sebenarnya sekarang sudah banyak diterapkan, tetapi ya banyak yang mengatakan bahwa mengambil badannya tapi memenggal kepalanya. Maksudnya
ilmu Islamnya diambil tetapi akidahnya itu ditinggalkan. Jadinya kayak sekarang, demokrasinya demokrasi liberal gitu ya. Contoh nih misalnya ya, contoh, ini mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, kita pemilu nih dengan sistem suara terbanyak, ya katakanlah begitu. Kalau kita mengikuti itu, maka satu suara orang yang tidak paham ilmu sama dengan satu suara seorang ulama. Tentu saja kalau dalam dalam logika sebenarnya tidak bisa disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tapi begitulah yang terjadi. One man, one vote, seperti itu. Akibatnya apa? Kalau kita mengikuti kebanyakan, sudah jadi logika umum bahwa yang banyak itu biasanya kurang bagus gitu ya. Jadi biasanya yang bagus itu yang sedikit gitu ya. Nah ini yang jadi kendala kenapa hasil dari pemilihan umum sering banget mengecewakan gitu ya. Sering banget mengecewakan ya. Saya tidak ingin terlalu mengintervensi ya atau membuat opini, tapi kalau kita pakai logika dasar aja lah seperti itu. Ini sekarang kan lagi ramai ke depan nih Gen Z nih yang sedang banyak-banyaknya gitu kan, yang melakukan pemilihan. Gen Z itu ini Pak, generasi digital tuh, yang usianya sekarang 20-an ke bawah lah, 20-an, 18-an gitu kan. Itu kita bilang mungkin mereka lebih high tech daripada kita nih yang generasi-generasi dulu. Tetapi kalau kita analisa Pak, kita cek nih Pak, ini sekarang kan zamannya zaman aplikasi Pak. Aplikasi itu macam-macam dan orangnya tuh macam-macam. Ada aplikasi Facebook tuh kayaknya udah ketinggalan tuh, udah zaman-zaman jadul tuh. Nah kalau kita kan biasanya pakai WhatsApp ya karena komunitas. Ada aplikasi lain yang sekarang lagi berkembang dari Cina, namanya aplikasi TikTok. Ada aplikasi TikTok, ada juga aplikasi Twitter. Biasanya kalau yang agak menengah ke atas pendidikannya itu mainnya di Twitter karena mainnya itu argumen. Dan kalau yang menengah ke bawah itu biasanya mainnya di TikTok gitu ya, yang suka bikin lagu-lagu itu. Itu Pak, karakternya beda dan udah bisa kelihatan yang paling banyak itu di mana. Yang pasti di TikTok daripada di Twitter. Karena orang yang benar-benar mau mikir dengan orang-orang yang nggak mau mikir, itu kebanyakan orang-orang yang sebenarnya nggak mau mikir karena terlalu berat seperti itu. Ini itu udah kelihatan tuh siapa yang bakal menang di situ. Ya Bapak buka aja di TikTok banyakan siapa gitu kan. Nah ini cuman dari saya nih Pak. Artinya saya kan melihat nih semangat bapak-bapak di grup WhatsApp dan sebagainya. Tapi memang kita harus melihat bahwa perjuangan untuk bisa menyadarkan gitu ya dan sebagainya itu kadang-kadang terhalang dengan memang situasi atau kondisi yang ada sekarang. Nah kita balik lagi Pak ke hadis ini bahwa Rasulullah SAW begitu indahnya Nabi masih berada di sekitar umat ketika itu ya, syariat Islam diturunkan dan ada yang menuntun langsung. Nah ya dituntut langsung saat itu adalah ketika ada orang yang berdebat masalah budak ya. Bapak tahu apa itu wala? Al-wala biasanya pasangannya al-baro ya, al-wala wal-baro. Al-wala itu artinya minta pertolongannya, perwaliannya gitu ya. Syahadat itu ada dua unsur Pak, al-wala dan baro, dari kalimat la ilaha illallah. Al-wala itu artinya kita mengakui cuman Allah satu-satunya Tuhan. Al-baro itu memutuskan atau melepaskan dari Tuhan-Tuhan kecil lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal baro gitu ya. Nah, al-wala di sini maksudnya dalam hal budak. Ini ada orang yang budaknya itu pengen merdeka, pengen ditebus sama Aisyah karena mungkin teman lah ya, artinya sering ngobrol dan sebagainya, namanya Bariro. Dia curhat, Aisyah, saya ini udah bayar loh setiap tahun nih satu gitu kan, satu ukul ukurannya waktu itu ya, dari 9 gitu ya. Nama Aisyah pengen dilunasi gitu ya, tapi kata si majikannya boleh aja dilunasin tapi alwalanya masih sama kami. Itu ibaratnya gini Pak,
kita pengen beli barang, tapi barang itu masih bisa diatur-atur sama orang yang udah kita bayar gitu. Nah, Nabi Muhammad ketika itu diberitahukan hal itu langsung naik ke mimbar. Nah, itu bedanya ya waktu itu ya. Jadi ketika ingin memutuskan hukum, itu Nabi Muhammad tuh nggak ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang kan lucu Pak. Kalau sekarang tuh lembaganya itu udah rapi, tinggi gitu ya, gedungnya gede-gede gitu ya. Tapi ngumpet-ngumpet kan keputusannya. Masya Allah. Makanya kita kalau kita belajar siro Islam, kita tuh bisa kelihatan langsung ini gimana sih nerapin Islam nih yang bener nih. Kalau sekarang itu udah kecampur-campur gitu ya, terus terang aja. Nah, waktu itu Nabi Muhammad tuh langsung naik mimbar dan langsung memutuskan nggak bisa seperti itu gitu. Ketetapannya bukan seperti itu nggak fair gitu ya. Yang diatur dalam kitabullah itu ya kalau misalnya memerdekakan budak, walanya itu yang memerdekakan, ya kan. Artinya kalau misalnya nanti ini dilunasi oleh Aisyah, maka Aisyah nih yang akan menjadi walanya si orang itu, ya, walinya, ya. Kalau kita kayak ibaratnya tuh orang tuanya, gitu ya, yang ngebinanya, yang mengaturnya, begitu. Nah itu katanya nggak bisa seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW langsung memberikan arahan ketika itu. Nah itu hebatnya Nabi Muhammad SAW, langsung turun ke lapangan. Oke, kita lanjut. 3780 Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib menyampaikan kepada kami dari Ibnu Numair. Dalam sanad lain Abu Quraib menyampaikan kepada kami dari Waqi. Dalam sanad lain Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Jarir. Semuanya dari Hisham bin Urwah dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Matannya serupa hadis Abu Usama. Hanya saja dalam hadis Jabir disebutkan bahwa suami Barirah statusnya juga masih budak. Lalu Rasulullah SAW memberikan pilihan, kemudian Barirah memilih. Dia seandainya suaminya merdeka, niscaya beliau tidak akan memberi pilihan kepadanya. Dan dalam hadis mereka tidak disebutkan. Amma ba'du. 3781 Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-A'la menyampaikan kepada kami lafaz milik Zuhair dari Abu Muawiyah, dari Hisham bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya bahwa Aisyah mengatakan Barirah memiliki 3 masalah. Tuannya menginginkan untuk menjualnya dengan syarat walaknya menjadi milik mereka. Aku pun menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, belilah Barirah dan bebaskanlah. Sungguh wala itu milik orang yang memerdekakan. Aisyah pun kemudian membebaskannya. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Barirah antara kebebasan dirinya sendiri atau tetap bersama suaminya yang masih budak. Namun Barirah memilih kebebasannya. Aisyah melanjutkan, suatu ketika orang-orang bersedekah kepada Barirah. Kemudian Barirah menghadiahkannya kepada kami. Kemudian aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, hal itu baginya adalah sedekah, namun bagi kalian adalah hadiah. Karena itu makanlah. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Zaidah, dari Simak, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa dia membeli Barirah dari keluarga kaum Ansor. Namun mereka mensyaratkan agar walaknya menjadi milik mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, walak itu milik orang yang memerdekakan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan. Saat itu suami Barirah masih berstatus seorang budak. Selain itu Barirah juga pernah menghadiahkan daging kepada Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kalian membuat makanan dari daging ini, Aisyah berkata, ini adalah daging yang disedekahkan untuk Barirah. Beliau bersabda, daging itu untuknya adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah. Muhammad bin Al-Muthanna menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah yang berkata, aku mendengar dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari Qasim bahwa Aisyah hendak membeli Barirah untuk dimerdekakan. Namun majikan Barirah menginginkan walaknya menjadi milik mereka.
Kemudian Aisyah disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, belilah dan merdekakanlah dia. Sungguh wala itu milik orang yang memerdekakan. Kemudian Rasulullah SAW diberi hadiah sepotong daging. Keluarga Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, daging ini disedekahkan untuk Barirah. Beliau bersabda, bagi Barirah ini adalah sedekah, sedangkan bagi kita adalah hadiah. Kemudian Barirah juga diberi pilihan. Abdurrahman menuturkan, sementara itu status suami Barirah ketika itu adalah orang merdeka. Namun sewaktu Syu'bah bertanya kepada Abdurrahman, Abdurrahman menjawab, aku tidak tahu. 3784 Ahmad bin Uthman An-Naufali menyampaikannya kepada kami dari Abu Daud dari Syu'bah dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. 3785 Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar menyampaikan kepada kami dari Abu Hisham bin Al-Muthanna mengatakan Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi. Abu Hisham menyampaikan kepada kami dari Muhaib dari Ubaidullah dari Yazid bin Ruman dari Urwah bahwa Aisyah mengatakan suami Barirah adalah seorang budak. 3786 Abu At-Tahir menyampaikan kepadaku dari Ibnu Wahab, Malik bin Anas mengabarkan kepadaku dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah istri Nabi SAW mengatakan, dalam kasus Barirah ada 3 pelajaran. Pertama, ketika akan dimerdekakan, Barirah diberi pilihan atas suaminya. Kedua, Barirah disedekahi daging. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku saat sebuah tungku sedang dipanaskan di atas api. Kemudian beliau meminta makanan dihidangkan. Lalu aku menyuguhi beliau roti dan lauk pauk yang ada di rumah. Saat itu beliau bertanya, tidakkah tadi aku melihat periuk yang dipanaskan dan berisi daging? Mereka menjawab, betul wahai Rasulullah. Akan tetapi itu adalah daging yang tadi disedekahkan untuk Barirah. Kami tidak suka untuk memberikannya kepadamu. Beliau bersabda, bagi Barirah daging itu adalah sedekah, namun bagi kita adalah hadiah. Ketiga, Nabi SAW bersabda mengenai Aisyah karena telah memberi Barirah, sungguh wala itu milik orang yang memerdekakan. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Khalid bin Makhlad, dari Sulaiman bin Hilal, dari Suhail bin Abu Salih, dari ayahnya bahwa Abu Hurairah mengatakan, Aisyah ingin membeli seorang budak untuk dimerdekakan, namun tuannya menolak kecuali jika wala diberikan kepada mereka. Kemudian Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hal itu jangan menjadi penghalang bagimu untuk memerdekakan Barirah. Sungguh wala itu milik orang yang memerdekakan. Nah, ini masih kasus Barirah, kasus Barirah. Jadi dalam Islam itu detil ya Bapak Ibu sekalian, kasus per kasus itu dibahas dan menjadi dasar hukum. Nah, dalam kasus Barirah ada beberapa hal yang bisa diambil. Pertama terkait dengan status suaminya. Nah, suaminya ini di beberapa hadis ini statusnya beda-beda. Ada yang bilang dia masih budak, ada yang bilang dia sudah merdeka. Tetapi kembali lagi bahwa itu dikembalikan nanti kepada si budak. Si budaknya dalam hal ini si Barirah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ketika itu Pak, antara suami dan istri bisa terpisah. Kalau dia menjadi budak, tuannya bisa berbeda. Nah, dalam Islam ya, itu diberikan suatu pilihan, apakah dia masih ingin bersama suaminya atau tidak. Nah ini, jadi kalau kita lihat, loh kenapa nggak langsung dimerdekakan aja? Konteksnya saat itu ya nggak seperti itu. Walaupun di akhir-akhir hadis disebutkan bahwa Nabi SAW meminta agar Aisyah untuk segera memerdekakan Barirah. Tapi Barirah saat itu statusnya masih dalam walaknya si Aisyah seperti itu. Nah, ketika itu ada juga orang yang memberikan sedekah daging kepada Barirah saat Barirah masih ada dalam perwaliannya Aisyah. Nah, Nabi SAW yang saat itu satu rumah gitu ya dengan Aisyah dan juga ada Barirah di situ mau makan ya, dia ngelihat ada daging. Tadinya sama Aisyah nggak disuguhin dagingnya gitu ya, karena Aisyah nggak enak, ini
kan sedekah buat budak gitu kan. Masa sih gitu ya, logikanya begitu ya Bapak Ibu. Masa sih sedekah buat budak mau dikasih ke tuannya gitu ya, mau dikasih ke nabi gitu, emang pantas gitu kan. Justru ini malah justru memperlihatkan bagaimana tawadunya nabi gitu ya. Dia nggak melihat status daripada siapa yang diberikan daging ini. Nah, cuman Nabi saat itu menetapkan hukum bahwa kalau misalnya ada sedekah buat budak, maka tuannya itu status terhadap tuannya adalah hadiah, gitu ya, karena sifatnya masih perwalian seperti itu. Kalau kita kiaskan Pak, kiaskan tuh kita coba asosiasikan ya. Kalau di kita ini mungkin nggak statusnya bukan budak ya, tapi katakanlah mungkin masalah perwalian itu masih kita bisa lihat kurang lebih mirip ya perwaliannya ya. Katakanlah dengan anak-anak kita gitu kan, ada yang sedekah kepadanya. Kadang-kadang kan bapak ibunya kan suka nyomot juga ya. Nah, apakah sama ya seperti ini ya? Ini masih pertanyaan lah, saya nggak berani lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kalau misalnya si budak diberikan sedekah, bagi orang tuanya, bagi walinya itu adalah hadiah. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa agar Aisyah segera memerdekakan Bariroh. Lanjut ke Al-Mu'jam 3, yaitu bab larangan memperjualbelikan wala dan menghibahkannya. 3788, Yahya bin Yahya At-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal yang mengabarkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan dan menghibahkan wala. Ibrahim mengatakan, aku mendengarkan Muslim bin Hajjaj berkata, semua orang akan selalu membutuhkan Abdullah bin Dinar dalam permasalahan hadis ini. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami dari Ibnu Uyainah dalam sanad lain, Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hujar menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Ja'far dalam sanad lain, Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dari Sufyan bin Sa'id dalam sanad lain, Ibnu Al-Muthana menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dalam sanad lain, Ibnu Al-Muthana menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahab dari Ubaidullah dalam sanad lain, Ibnu Rafi menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Fudaik dari Abdahak bin Utsman dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW dengan matan serupa hadis sebelumnya, namun dalam hadis riwayat At-Saqafi dari Ubaidullah hanya disebutkan memperjualbelikan wala, tidak disebutkan menghibahkan wala. Bab larangan menisbahkan maula kepada orang yang tidak memerdekakannya. Maula itu masih berkaitan dengan wala. Kalau wala artinya perwaliannya, kalau maula orang yang memiliki perwaliannya. 1507, Muhammad bin Rafi menyampaikan kepadaku dari Abdul Razak dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair yang mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi SAW menetapkan denda bagi setiap janin yang ada di dalam rahim. Beliau juga menetapkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim menisbahkan seorang maula atau bekas budak milik seorang muslim kepada orang lain tanpa seizin wali yang memerdekakannya. Kemudian Jabir diberitahu dalam catatannya bahwa beliau juga pernah melaknat siapa yang melakukan hal itu. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menisbahkan maula terhadap suatu kaum tanpa seizin tuannya yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah dan para malaikat. Alhamdulillah, jarang-jarang minum teh Ustaz. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menisbahkan maula terhadap suatu kaum tanpa seizin tuannya yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah dan para malaikat. Selain itu tidak akan diterima ibadah wajib dan sunnahnya. 3792, Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali Al-Jufi dari Zaidah dari Sulaiman dari Abu Sorih dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,
Siapa saja yang menjadi wali bagi maula dari suatu kaum tanpa seizin tuannya yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Selain itu tidak akan diterima ibadah wajib dan sunnahnya. 3793 Ibrahim bin Dinar menyampaikannya kepadaku dari Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Al-Amasi dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Namun dalam riwayat ini perawi menyebutkan sabda beliau, siapa saja yang menjadi wali bagi seorang budak tanpa seizin para walinya yang memerdekakannya. 1370 Abu Quraib menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah dari Al-Amashi dari Ibrahim At-Taimi bahwa ayahnya mengatakan Ali bin Abu Thalib berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya dia mengatakan, siapa saja yang mengira bahwa di sisi kami ada sesuatu yang kami baca selain kitabullah dan lembaran ini, ayah Ibrahim menyebutkan bahwa pada saat itu lembaran yang dimaksud menggantung pada sarungnya, maka sungguh dia telah berdusta. Di dalam lembaran itu terdapat penjelasan tentang umur-umur unta dan hukum-hukum melukai. Selain itu tertulis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kota Madinah dijadikan tanah haram, yaitu antara air hingga thaur. Siapa saja yang berbuat kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka dia berhak mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, serta ibadah wajib dan sunnahnya tidak diterima. Ketahuilah bahwa perlindungan kaum muslimin adalah satu yang dapat diperoleh dari orang paling rendah sekalipun kedudukannya. Siapa yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya atau kepada selain walinya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Dan Allah juga tidak akan menerima ibadah wajib dan sunnahnya kelak pada hari kiamat. Jadi di sini disebutkan nih Bapak Ibu sekalian, siapa yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya atau kepada selain walinya, maka dia mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya, itu berarti ada juga ya hubungannya dengan orang tua ya, perwalian ya. Makanya ini bapak-bapak, ini tanggung jawabnya besar banget nih. Karena kita tuh penolong buat anak-anak kita. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya. Karena tantangan zaman sekarang kita kalah ya dalam melakukan perwalian terhadap anak-anak kita. Ada kasus Pak, ada kasus 4 orang anak masih kecil-kecil di daerah mana tuh? Ada yang ingat nggak? Itu dibunuh oleh ayahnya sendiri itu. Itu gimana dosanya? Ya namanya anak itu kan di bawah perwalian. Artinya tuh sebenarnya ketika seorang diberi wali ya, wali itu orang itu sama Allah Subhanahu wa taala itu diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan perannya, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita diamanahkan anak-anak kepada kita, kalau dalam hal ini budak ya, atau budak ya, ketika itu budak terhadap walinya, maka si wali itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk menjadi wali sebenarnya. Nah, itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diperjualbelikan. Nah, kalau kita ambil hikmah dari ini ya. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks hadis ini, itu dilakukan ya, perjualbelian itu dilakukan di Madinah ya. Itu tidak boleh diperjualbelikan, tetapi dilakukan di Madinah. Tambah parah lagi gitu ya. Makanya dilaknat oleh Allah dan malaikat ketika itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini walaupun kita bahas tentang budak ya, tapi wali ini juga ada pada ayah, orang tua gitu ya. Kalau ayahnya udah nggak ada, perwaliannya ke siapa Pak, Bu? Ada yang ingat nggak? Ini fikih nih. Kepada kakeknya. Kakeknya nggak ada. Anak? Adiknya dulu. Adik laki-laki, paman. Kemudian apa lagi? Kakak, gitu ya. Jadi laki-laki nih, zaman sekarang laki-laki banyak yang inferior Pak.
Tambah inferior Pak, hilang kelaki-lakiannya, izahnya hilang karena banyak permasalahan ekonomi, ya, permasalahan dunia pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita jangan pernah menyerah Pak. Karena apa? Ketika kita sudah dipercaya sebagai wali, kita cuma harus berjuang untuk bisa melaksanakan perwalian itu. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, yang paling aman tempat berkumpul itu di musola, di masjid di akhir zaman ini. Kenapa? Masih ada ilmu, persepsinya masih benar. Kalau kita jarang kumpul di musola, persepsinya udah kecampur, apalagi setiap hari ngelihat gadget, ngelihat TikTok, ngelihat apa gitu kan, campur Pak. Ada sekarang orang Islam itu yang nganggap kalau dia misalnya bunuh diri, dia bakal ada kehidupan kedua. Itu udah kecampur-campur sama kepercayaan orang Konghucu ya, yang dia akan ada kehidupan lagi gitu kan. Akhirnya apa tuh? Ada tuh orang yang kejebak hutang ya, gara-gara pinjol nih. Ini gara-gara pinjol nih. Insya Allah. Kejebak hutang di Malang ya kalau nggak salah. Dia pinjam kemana-mana nggak bisa, ya. Akhirnya dia memutuskan bunuh diri tuh, sama istrinya, sama anaknya. Ditinggalin cuma satu orang, kakaknya doang. Tulis surat wasiat begini isinya. Kakak, bapak sama ibu sama adik kamu duluan ya, kamu hati-hati. Masa begitu Pak orang Islam? Ini udah kecampur-campur ya Pak ya, campur-campur nih. Kalau kita benerin gitu ya. Dan ini juga sebenarnya sih tugas daripada orang Islam lainnya yang mampu untuk bisa membantu yang kurang mampu. Jadi pembinaan itu sebenarnya harus dilakukan. Nggak usah ngandelin pemerintah deh Bapak Ibu sekalian, stres nanti. Orang-orang yang punya kesadaran aja yang harusnya udah bergerak untuk saling menolong gitu ya. Orang-orang yang katakanlah yang keislamannya masih kuat. Kalau pemerintah masalahnya udah kecampur-campur Bapak Ibu sekalian dengan kepentingan lainnya. Nah ini jadi Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kita sebagai wali dan juga anak-anak laki-laki kita yang suatu saat akan menjadi wali, ini kita harus didik nih. Kita harus didik supaya jangan sampai kalah sebagai wali, jangan sampai kalah. Dan bekalnya yang paling utama adalah ilmu. Allah a'lam bishawab. Bab 3, larangan memperjualbelikan wala dan menghibahkannya. 3788. Yahya bin Yahya At-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal yang mengabarkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan dan menghibahkan wala. Ibrahim mengatakan, aku mendengarkan Muslim bin Al-Hajjaj berkata, semua orang akan selalu membutuhkan Abdullah bin Dinar dalam permasalahan hadis ini. 3789. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami dari Ibnu Uyainah dalam sanad lain. Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hujjar menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Ja'far dalam sanad lain. Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dari Sufyan bin Sa'id dalam sanad lain. Ibnu Al-Muthanna menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dalam sanad lain. Ibnu Al-Muthanna menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahab dari Ubaidullah dalam sanad lain. Ibnu Rafi menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Fudaik dari Ad-Dahhak bin Utsman dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW dengan matan serupa hadis sebelumnya. Namun dalam hadis riwayat Al-Thaqafi dari Ubaidullah hanya menyebutkan memperjualbelikan wala, tidak disebutkan menghibahkan wala. Selanjutnya bab larangan menisbahkan maula kepada orang yang tidak memerdekakannya. 3790. Muhammad bin Rafi menyampaikan kepadaku dari Abdul Razak dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair yang mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi SAW menetapkan denda bagi setiap janin yang ada di dalam rahim. Beliau juga menetapkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim menisbahkan seorang maula atau bekas budak milik seorang muslim kepada orang lain tanpa seizin wali yang memerdekakannya. Kemudian Jabir diberitahu dalam catatannya bahwa beliau juga pernah melaknat siapa saja yang melakukan hal itu.
3791 Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menisbahkan maula terhadap suatu kaum tanpa seizin tuannya yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah dan para malaikat. Selain itu tidak akan diterima ibadah wajib dan sunnahnya. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali Al-Jufi dari Zaidah dari Sulaiman dari Abu Salih dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa saja yang menjadi wali bagi maula dari suatu kaum tanpa seizin tuannya yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Selain itu tidak akan diterima ibadah wajib dan sunnahnya. 3793 Ibrahim bin Dinar menyampaikannya kepadaku dari Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Al-Amasi dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Namun dalam riwayat ini perawi menyebutkan sabda beliau, siapa saja yang menjadi wali bagi seorang budak tanpa seizin para walinya yang memerdekakannya. Abu Quraib menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Ibrahim At-Taimi bahwa ayahnya mengatakan, Ali bin Abu Thalib berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya dia mengatakan, siapa saja yang mengira bahwa di sisi kami ada sesuatu yang kami baca selain kitabullah dan lembaran ini, ayah Ibrahim menyebutkan bahwa pada saat itu lembaran yang dimaksud menggantung pada sarungnya, maka sungguh dia telah berdusta. Di dalam lembaran itu terdapat penjelasan tentang umur-umur unta dan hukum-hukum melukai. Selain itu tertulis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kota Madinah dijadikan tanah haram, yaitu antara air hingga taur. Siapa saja yang berbuat kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, maka dia berhak mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Serta ibadah wajib dan sunnahnya tidak diterima. Ketahuilah bahwa perlindungan kaum muslimin adalah satu yang dapat diperoleh dari orang paling rendah sekalipun kedudukannya. Siapa yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya atau kepada selain walinya, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Dan Allah juga tidak akan menerima ibadah wajib dan sunnahnya kelak pada hari kiamat. Al-Mujam 5 bab keutamaan memerdekakan budak. Muhammad bin Al-Mustanna Al-Anazi menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind dari Ismail bin Abu Hakim dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa saja yang memerdekakan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka sebagaimana dia telah membebaskan setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakannya. 3796 Daud bin Rusyaid menyampaikan kepada kami dari Al-Walid bin Muslim dari Muhammad bin Mutarif Abu Ghassan Al-Madani dari Zaid bin Aslam dari Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memerdekakan budak, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Sebagai balasan dia telah membebaskan setiap anggota badan budak yang dimerdekakannya, bahkan hingga kemaluannya yang dibebaskan dari api neraka dengan kemaluan budak tersebut. 3797 Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari La'ith dari Ibnu Al-Hadi dari Umar bin Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membebaskan budak beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Sebagai balasan dia telah membebaskan setiap anggota badan budak yang dimerdekakannya hingga kemaluannya yang dibebaskan dengan kemaluan budak tersebut. 3798 Humaid bin Mas'adah menyampaikan kepadaku dari Bisir bin Al-Mufaddal dari Asim bin Muhammad Al-Umari dari Waqid saudara laki-lakinya dari Sa'id bin Marjanah sahabat Ali bin Husain yang berkata, aku mendengar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memerdekakan muslim yang lain, maka Allah akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka. Sebagai balasan dia telah membebaskan setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya. Said menyebutkan setelah mendengar penuturan Abu Hurairah, aku bergegas menemui Ali bin Husain dan menyampaikan hal itu kepadanya. Ali pun memerdekakan budak pemberian Ibnu Ja'far dengan tebusan 10.000 dirham atau 1.000 dinar. Ini tadi yang saya sebutkan, Pak. Jadi
semangatnya adalah justru membebaskan budak. Bahkan kalau dia berhasil membebaskan budak waktu itu, maka jaminannya adalah bebas dari api neraka. Tuh. Saat itu Ali ya memerdekakan budak, pemberian Ibnu Ja'far dengan tebusan 10.000 dirham atau 1.000 dinar. Itu kalau dirupiahkan berapa tuh Pak? 1 dinar sekarang tuh. Ada yang habis ke sana? Itu kira-kira berapa miliar itu? Al-Mujam 6, bab keutamaan mendekatkan orang tua. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb menyampaikan kepada kami, keduanya dari Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang anak belum dikatakan membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila orang tuanya berstatus hamba sahaya, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Dalam riwayat Abu Syaibah disebutkan seorang anak terhadap ayahnya. Abu Quraib menyampaikannya kepada kami dari Waqi dalam sanad lain. Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dalam sanad lain. Amr An-Naqid menyampaikan kepadaku dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan, semuanya dari Suhail dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Dalam riwayat ini para perawi menyebutkan seorang anak kepada ayahnya. Alhamdulillah. Selesai Pak tentang memerdekakan budak. Ini selesai pula Sahih Muslim 1, buku ketiga. Jadi kita langsung melanjutkan Pak Budi buku keempat. Alhamdulillah. Ya, pas juga sudah 5.45, 10 menit dari syuruk, berarti sudah bisa sholat sunnah syuruk. Sebelum kita tutup, kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad ya Pak ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Tanpa bimbingan beliau mungkin kita masih dalam kesesatan seluruh umat manusia. Alhamdulillah kita temukan dengan beliau. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pastinya banyak kesalahan dari kami. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkah dari semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.